Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin memaparkan hasil pekerjaan kami yaitu tentang biomonitoring. Yang pertama ada penyusunan dilakukan oleh Adipura Satria, Ridho Ratmatullah, Ihsan Rifki, Farhan Zaki, Fabian, beserta Rabani. Berikut ada definisi biomonitoring, yaitu suatu alat atau metode untuk memantau suatu dampak pencemaran lingkungan terhadap populasi yang terpapar oleh bahan polutan di tempat kerja maupun lingkungan. Setelah itu, zat-zat kimia yang mencemari lingkungan. Berikutnya, menggunakan objek atau indikator biologi atau organisme. Setelah itu ada tujuan biomonitoring. Yang pertama ada mencegah dan mengendalikan serta mengetahui terjadinya paparan bahan kimia yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan baik secara akut maupun kronis. Lalu menyediakan data yang digunakan untuk kebutuhan penelitian yang akan datang. Setelah itu menduga dampak yang lebih luas dari pencemaran udara, air, dan tanah. Selanjutnya ada menilai besarnya pajanan bahaya potensial di tempat kerja yang masuk ke dalam tubuh dengan cara mengukur bahan pajanan tersebut atau metabolit atau produk pajanan yang terdapat dalam jaringan atau spesimen tubuh seperti darah, urin, atau rambut. Berikut ada cakupan biomonitoring. Yang pertama ada zat kimia buatan atau alami. Yang kedua, air dan makanan yang kita konsumsi hingga udara yang kita hirup. Lalu ada flora dan fauna yang melakukan aktivitas biologi. Setelah itu, pestisida, karsinogen, dan zat kimia hormon aktif. Tahap biomonitoring memilih siapa yang akan dimonitor, termasuk kapan dan di mana. Yang kedua, mengumpulkan contoh jaringan. Yang ketiga, memutuskan tahapan kimia mana yang akan dipelajari dan dianalisa. Kelebihan dari biomonitoring, yang pertama, mengintegrasikan atau menambahkan paparan dari berbagai sumber, makanan, air, dan udara. Yang kedua, mengukur keseluruhan paparan dari jalan dan dari semua sumber. Manfaat dari biomonitoring, yang pertama, dapat memberi informasi yang dapat digunakan dalam berbagai cara. Yang kedua, hasil data yang membantu zat yang ada di lingkungan dan tingkatan relatif masing-masing. Yang ketiga, mengurangi paparan. 4, mengidentifikasi penelitian baru. Yang kelima, membantu dalam bidang medis terhadap pasien yang punya paparan tinggi yang tidak biasa. Macam-macam biomonitoring. Yang pertama ada biomonitoring logam, yang kedua ada zat organik, yang ketiga ada limbah cair, yang keempat ada pencemaran udara, yang kelima ada kesehatan manusia, yang keenam ada asidifikasi. Biomonitoring logam. Biomonitoring logam dapat dilakukan dengan pemeriksaan suatu media untuk menentukan bahan logam. Media yang dipakai diantaranya adalah darah atau urin, jaringan tubuh, ikan, binatang invertebrata, dan tanaman perairan. Biomonitoring zat organik. Pada beberapa spesies mamalia merupakan bioindikator yang potensial untuk mendeteksi pencemaran lingkungan. Berikut beberapa zat organik yang dipakai indikator antara lain, yaitu pertama ada perubahan non-protein sulfihidril pada sel liver dari tikus sebagai indikator terpapar oleh pestisida. Yang kedua, meningkatnya bilirubin pada tikus menunjukkan adanya paparan oleh trinitrotoluen. Yang ketiga, ada terakumulasinya pestisida pada tubuh ikan sebagai indikator tercemarnya ekosistem perairan. Yang
keempat, meningkatnya sistem multienzim pada ikan di sungai yang tercemar seperti bahan organik dan klorin. Yang kelima, mengurangnya fitoplankton akibat pencemar pestisida dalam perairan. Yang selanjutnya ada biomonitoring limbah cair. Ada beberapa studi toksisitas yang dipakai untuk menilai buangan limbah cair, antara lain pemakaian bakteri dan pemakaian intervertebrata. Limbah pabrik kertas yang mengandung bahan kimia pemutih dilakukan studi memakai biota air, misalnya ikan. Cara baru untuk menilai kualitas air laut yang terkontaminasi oleh bahan kimia. Selanjutnya, biomonitoring pencemar udara. Bahan pencemar menyebabkan perubahan komposisi ambien pada atmosfer. Hal ini bisa dimonitoring menggunakan daun pinus jarum sebagai indikator pencemaran hidrokarbon. Menggunakan metode kromatografi, daun pinus ini jika mengandung hidrokarbon akan terdeteksi kandungan PAH, yaitu polycyclic aromatic hidrokarbon, sehingga dapat mengetahui jenis pencemar pada udara. Adapun cara lainnya yaitu dengan lisen Parmalia sulfata sebagai biomonitor untuk pencemaran udara. Selanjutnya, biomonitoring asidifikasi. Asidifikasi perairan dapat dideteksi dengan memakai biomarker. Salah satunya dapat digunakan hewan amfibi seperti katak, kodok, buaya, dan hewan lainnya. Hewan amfibi ini bisa digunakan pada perairan dengan pH rendah, dengan pH di bawah 5. Jika pH perairan bersifat asam, maka hewan amfibi tersebut akan mengalami penurunan berat badan, terganggunya metamorfosa, dan daya tahan tubuh dari hewan amfibi tersebut akan menurun. Jaga gak apa-apa. Lanjut tuh. Jadi yang selanjutnya ada biomonitoring kesehatan manusia. Biomonitoring timbal dan kadmium pada wanita yang melahirkan dapat dilakukan dengan pemeriksaan ASI dan darah pada wanita tersebut. Karyawan petrokimia yang terpapar PAH atau polycyclic aromatic hidrokarbon dapat dideteksi dengan pengujian urin. Jika positif terpapar, maka indikasinya ditemukan biomarker hidroksipiren. Berikut merupakan laju dari biomonitoring. Yang pertama itu biomonitoring dilakukan untuk pertama mengetahui kualitas air yang mengalami perubahan. Yang kedua itu dapat mengetahui respon dari komunitas. Dapat dilihat dari grafik seperti flowchart berikut, polutan memasuki perairan sehingga kualitas air akan mengalami perubahan. Yang pertama ada organisme sebagai respon pertama. Kemudian dari organisme tersebut akan mendapatkan respon dari komunitas, yang mana kedua respon tersebut dapat menghasilkan data monitoring yang dapat dianalisa dan disimpulkan. Kemudian data tersebut dapat dilakukan sebagai perlakuan untuk mengetahui kualitas air yang mengalami perubahan. Yang kedua ada pentingnya biomonitoring. Yang pertama untuk mengetahui lingkungan beracun. Yang kedua, dapat menekankan organisme. Yang selanjutnya, dapat diketahui perubahan negatif dari karakteristik ekosistemnya. Kemudian, perubahan atau kelangsungan hidup suatu organisme di dalam ekosistem tersebut. Yang terakhir, dapat melakukan restrukturisasi ekosistem biotik.
Baik, selanjutnya ada klasifikasi biomonitoring. Yang pertama, sentinel, spesies yang peka terhadap lingkungan yang sengaja diperkenalkan untuk menjadi target sebagai alat pemantauan dini. Detektor, spesies yang ditemukan secara alami dalam target lingkungan. Spesies ini dapat memberi respon terukur dan nyata yang disebabkan oleh lingkungan yang berubah. Selanjutnya ada exploiters, spesies yang ada di lingkungan yang mengindikasi kemungkinan perubahan dalam lingkungan. Dan selanjutnya ada akumulator, spesies yang mengakumulasi bahan kimia dalam tubuh mereka. Selanjutnya ada organisme yang digunakan untuk biomonitoring. Yang pertama ada syarat, aktif di setiap musim dan masih sama pertumbuhan, spesies lokal dan dapat mengakumulasi polutan dari ekosistemnya tanpa mempengaruhi atau mengganggu metabolisme. Contohnya ikan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.